Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Fikriana Eka Putra Ramadan dengan NIM 3220349. Eh, di sini saya akan menjelaskan dengan materi faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di sini saya telah mereview dari jurnal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Kaltim, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dengan pengarang Meita Sondang Rizky, diterima atau dikeluarkan pada Maret 2016 dan direview oleh saya sendiri. Ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen organisasi. Langsung saja. Kinerja merupakan salah satu variabel tolak ukur untuk mengetahui apakah perusahaan sudah pada track yang benar dalam mencapai tujuannya. Dari aspek sumber daya manusia pun, kinerja karyawan merupakan faktor penting sebagai penentu apakah SDM tersebut sudah bekerja secara optimal dalam mencapai kinerja perusahaan. Baik, di sini dengan jelas bahwa kinerja sangat penting bagi berkaitannya dengan SDM. Mengapa? Karena hal tersebut bisa kita lihat bahwa si perusahaan pun bisa lihat apakah sudah bekerja secara optimal apa belum. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja karyawan, antara lain satu, kinerja. Kata kinerja sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu performance, yang sering diterjemahkan sebagai unjuk kerja, hasil karya, pelaksanaan kerja, dan hasil pelaksanaan kerja. Kinerja pun merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa definisi kerja menurut Mangkunegara adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sini adapun cara meningkatkan kinerja pada suatu organisasi bisa kita dilihat dari kompensasi dan kedisiplinan kerja itu sendiri. Menurut Hasibuan, kinerja merupakan gabungan dari 3 faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi ke seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga faktor di atas, semakin besarlah kinerja karyawan tersebut. Yang kedua ada kompensasi. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah penentuan kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan mempengaruhi kinerja karyawan dan tendensi mereka untuk tetap bersama di perusahaan. Kebutuhan karyawan akan mendapatkan pendapatan dan keinginan mereka diperlukan secara wajar oleh perusahaan, membuat program kompensasi menjadi semakin vital bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Dan juga kita bisa simpulkan bahwa kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, baik merupakan finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini arti dari kompensasi ini bahwa kompensasi sangat penting bagi si karyawan, karena bila tidak ada kompensasi bagi karyawan, maka si karyawan pun akan merasa tidak dihargai oleh perusahaan tersebut, dan juga akan menambah motivasi bagi karyawan itu. Jadi ini bisa disebut juga hubungan timbal balik. Bila si karyawan mendapatkan kompensasi, maka dia akan bekerja dengan baik bagi perusahaan yang dia kerja, dan hasilnya kan si perusahaan tersebut dapat mendapatkan impact dari karyawan tersebut. Bila karyawannya bagus, maka kan perusahaannya akan bagus. Itu dari
segi kompensasi. Yang ketiga ada kedisiplinan kerja atau disiplin kerja. Hasibuan berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dia akan memahami atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik secara tertulis maupun yang tidak. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam organisasi. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Jadi kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Di sini kita bisa artikan bahwa disiplin kerja itu faktor yang sangat penting atau faktor kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan juga kita bisa bedakan arti definisi dari kesadaran dan kesediaan. Kesadaran bisa kita artikan bahwa itu timbul dari hati kita atau timbul dari jiwa kita untuk melakukan norma-norma yang harus ditaati, atau ini bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan bisa dibilang ya paksaan, karena mengikuti karena itu tertulis gitu. Kita harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah ada budaya kerja. Budaya kerja merupakan cara pandang karyawan terhadap tugas, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan. Sikap ini secara realita diturunkan dari pandangan dan nilai yang ada dalam hidup dalam budaya masyarakat yang ada di sekitarnya. Budaya kerja adalah pikiran dasar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. Nah, ini dari budaya kerja. Tambahan sedikit, di sini ada salah satu contoh-contoh faktor-faktor individu, antara lain satu ada usaha yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan untuk menyelenggarakan gerakan tugas. Yang kedua ada kemampuan yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas. Nah, ini sangat penting bila kita bekerja di suatu perusahaan. Baguslah kita harus mempunyai kemampuan lebih. Kinerja individu merupakan fungsi gabungan dari 3 faktor, yaitu kemampuan, perangi, dan minat seorang pekerja. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja. Tingkat motivasi kerja. Walaupun setiap faktor memiliki arti atau kegunaan masing-masing bagi penentuan kinerja, tetapi pada dasarnya kombinasi ketiga faktor itu sangat menentukan tingkat hasil kinerja yang dapat menunjukkan satu kinerja dari setiap karyawan. Sekian dan terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.